saya Siti Fatona hari ini akan bersama Bapak Ibu mau bicara tentang gimana sih biar kita jadi orang tua yang tenang dan sabar. Ya Bapak Ibu ya, ini adalah salah satu tema dari anger management. Apa sih anger management? Nah, anger itu kan marah. Bagaimana kita mengelola marah sehingga marah yang tadinya kagak karuan kayak gitu. Nah, ibu-ibu bapak kan kalau udah marah gimana rasanya ya? Menjadi marah yang asertif, marah yang marah yang bermakna. Nah, oke, next Mbak. Nah, ini saya artis kita hari ini. Nah, Siti Fatona, alhamdulillah. Kalau saya tugasnya Bapak Ibu udah pensiun. Saya udah pensiun jadi PNS-nya, jadi ASN tadinya pengawas di Kementerian Agama. Tapi kita kan nggak boleh berhenti dengan pensiun kita. Saya tetap mengajar sebagai dosen di Universitas Profesor Dr. Hamka. Kemudian saya juga duta kesehatan mental dan diaker. Saya juga konselor. Saya ini juga dengan relawan pendidikan keluarga bersama Rangkul yang diinikan oleh Najila Shihab itu. Dan yang paling luar biasa bahagia adalah saya ibu dari 3 orang anak. 2 orang menantu dan 1 orang cucu. Dan sampai hari ini alhamdulillah teman setia saya masih tetap menemani saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya udah balik modal. Tinggal berdua doang sama suami saya. Karena anak-anak udah gak ada di rumah. Nah itu, kalau Bapak Ibu kan masih pada anaknya masih bertumbuh ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa cerita, kita bisa sharing mau ngapain sih jadi orang tua tuh kayak apa ya. Oke, next. Nah nggak kelihatan ya. Ini contoh kasusnya yang tadi udah disampaikan narasumber Bapak Ibu. Sorry MC. Kasus pertama anak di Lebak Bulus ngebunuh bapaknya sama neneknya. Iya. Pasti kita kan terheran-heran, ya enggak? Ini anak kurang ajar banget sih, lu kagak tahu agama apa, kurang iman, ngebunuh orang tuanya. Ada apa dengan itu? Kan kita taunya itu. Ternyata setelah dihila lebih jauh, ini anak sejak SD, bapak ibunya tuh mentargetkan harus kuliah di Depok. Sekolahnya ngambil apa Bapak Ibu? Kelas progresif ya, kayak kelas apa ya, kelas yang dipadetin tuh pokoknya. Nah, excellent ya. Nah, akselerasi. Kalau pulang sekolah ibunya bapaknya jangan main PR dari SD. Padahal hakikat anak-anak itu adalah bermain. Kalau anak masa kecilnya kurang bermain, maka dia nanti akan jadi bapak-bapak yang nanti jadinya main. Jadi ibu-ibu yang senang main tidak punya tanggung jawab karena dia tidak punya bermain. Nah, yang kedua, kasus kedua, Bapak Ibu masih ingat kasus di Batam. Seorang ibu pegawai salah satu pegawai di sana membuli dan membunuh anaknya. Anaknya disetrika. Kayaknya ibu-ibu tega amat ya anak sendiri disetrika. Ada apa sih di Indonesia nih kayak gini? Ternyata ibu ini baru melahirkan. Orang baru melahirkan ibu-ibu gimana rasanya? Capek ya? Belum tengah malam anak nangis. Kita harus siap menyusui. Dia ibu dari 4 anak. Suaminya tidak satu lokasi. Suaminya tugasnya jauh di Kalimantan. Kebayang nggak ibu-ibu di rumah sendiri baru melahirkan punya 4 anak. Anak yang dia lakukan tindakan kekerasan ini adalah anak sambungnya. Nah itu kondisi-kondisi seperti itu. Nah yang terakhir juga anak ITB. Bu, ITB kan susah ya masuk ITB ya. Udah bayarnya mahal, anaknya kudu pinter. Tahu dia apa? Bunuh diri, loncat dari apartemennya. Dari 3 kasus ini ada apa sih dengan kita? Sekarang ibu-ibu,
Kalau sakit gigi 3 hari aja, ke dokter nggak? Ke puskesmas nggak? Kalau pilek, paling nggak Bapak Ibu kan walaupun nggak pergi ke rumah sakit, minum Panadol ke, minum apa ke, ya kan? Atau kayak tadi tuh, ibu-ibu dari puskesmas bilang, kalau kita digigit nyamuk aja, langsung fogging, langsung ini. Nah sekarang Bapak Ibu ngerasa nggak? Apa sih yang Bapak Ibu rasakan? Kalau lagi, kita sering nggak? Lagi bete nih, pengen healing, lagi nggak enak hati. Ya nggak? Ya nggak Bapak Ibu? Melihat anak kita, berantak, kita baru setiap hari udah ngajarin anak-anak beberes. Tapi anak berantakin mainan. Rasa kita bagaimana? Jujur aja, karena ibu rumah tangga itu pekerjaan yang gak ada nilainya dan gak dibayar. Yang bayar Allah sih nanti. Allah pasti akan membayar. Tapi capeknya itu saat kita gak enak badan, kita masa kondisi lagi gak baik-baik amat, kita mikir gak ada apa dengan diri kita? Atau di sekolah, anak pulang-pulang langsung aja, Oma tadi tuh Bu Guru bilang begini, besok bawa inilah. Terus ini di rumah kerjaan belum beres, otak kita berisik gak tuh kira-kira? Nah, pasti berisik ya. Nah itu ada apa dengan kita? Coba next Mbak. Udah lewat ya. Kita ngaca nih diri kita, Bapak Ibu terakhir marah boleh ke pasangan, boleh ke anak, kalau dinilai dari 0 sampai 10. Nih, kita kesel, marahnya kita. Boleh bentuk marahnya kayak apa? Itu dinilai dari 0 sampai 10. Siapa yang kemarahannya nilainya 10? Boleh? Ada kemarahannya yang 10 sampai marah banget, sampai kayak tahu deh kayak apa. 8? Kemarahannya sampai nilainya 8? Ada? Siapa coba yang nilainya? Nggak usah kita kan di sini cerita, curhat. Ada yang nilainya 6 kemarahannya? Kemarahannya ada yang sampai kita nilai sendiri, diri sendiri 6? Nah, boleh Bapak Ibu kalau nggak mau jujur silakan berintrospeksi sejauh mana sih rasa marah kita. Bu, emang kita jadi orang tua nggak boleh marah ya? Nah, emang kita jadi orang tua super sabar. Bapak Ibu kan ada sekolah kita SD, mau bisa ngaji kita masuk TPA, mau pintar kita disekolahin. Apa Bapak Ibu waktu mau jadi orang tua ada sekolahnya? Ada nggak sekolahnya? Yang ada Bapak sama Ibu ketemu dibawa ke KUA, dinikahin. Ini suami istri, tugas istri begini, tugas suami begini. Apakah ada sekolahnya bagaimana jadi orang tua yang baik? Nah itu Bapak Ibu, kita akan berevaluasi next Kak. Nah saat Bapak Ibu lagi benar-benar kondisinya, aduh kok saya nggak mau ngapa-ngapain banget, masak males, suami datang saya cuekin, yang suami istri minta apa-apa, udah urus sendiri aja. Nah itu. Atau anaknya lagi sakit, kita kan kondisinya kayak gitu ya. Kebayang Bapak Ibu saya 3 anak sakit bebarengan misalnya. Itu gimana rasanya kita? Atau udah anak sakit, suami enggak ada, ada tagihan dari sekolah SPP. Stres banget enggak? Nah, pada saat kondisi yang kita enggak berdaya sama sekali, kita enggak enak sama sekali, itu yang dinamakan kondisi burnout. Kondisi kecemasan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita itu sangat-sangat rendah. Itu yang namanya burnout. Kecemasan, anxiety, kita takut anak kita nih besok kayak gimana. Kita takut nanti suami kita di luar siapa yang ambil ya. Nah kita takut, kita cemas dengan cuaca yang seperti ini. Kita cemas dengan musim, kita cemas dengan penyakit. Kita cemas nih mau dibagi rapot, anak kita besok kayak apa ya rapotnya. Nah kondisi-kondisi kecemasan seperti itu jika bertumpuk-tumpuk menjadi burnout.
Boleh enggak sih Bu kita cemas? Boleh enggak sih kita marah? Nah boleh, tapi marahnya yang gimana? Bedakan antara marah dan ekspresi marah. Marah boleh, tapi bagaimana yuk marah yang asertif, marah yang enak. Jangan kalau kita misalnya kasus guru di mana, salah satu guru ada yang karena salah tafsir antara anak dengan gurunya anaknya sampai rumah cerita sama orang tua, ini bu guru tadi gini-gini, akhirnya anaknya orang tuanya karena ada kebetulan aparat mempidanakan gurunya. Dengarkan kasusnya. Nah ini benar, kita sayang sama anak, kita marah perlakuan guru misalnya. Tapi apakah seperti itu rasa marah kita keluarkan? Kita ekspresi marah. Marah itu hakiki manusia, dilahirkan dalam keadaan cemas, ketakutan, marah. Tapi marah yang bagaimana, yang begitu apa boleh? Nah oke, kita next Kak. Nah jadi ini ada fenomena psikologis manusia yang dikenal dengan amigdala hijacking. Jadi tatkala rasa marah itu ada, boleh marah, tapi bagaimana marah itu dikendalikan oleh otak. Itulah fungsi amigdala hijackingnya. Kalau rasa marah, rasa apa, emosi yang kita miliki dapat dikendalikan otak, berarti amigdala hijacking kita bekerja. Nah itu gimana ngendaliin itu? Nah itu dipengaruhi beberapa hal biar kita bisa mengendalikan amigdala kita sehingga marah kita menjadi marah yang asertif. Siapa bilang marah nggak boleh? Boleh. Itu adalah hakiki seorang manusia. Pasti dia punya rasa marah. Nah Bapak Ibu kita interaktif aja ya. Kalau yang mau nanya langsung silakan. Oke, apa aja sih? Jangan Mbak, belum. Itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Siapa sih yang rentan mengalami amigdala hijacking? Ada 3 kelompok. Yang pertama, memiliki maladaptive inner child. Dia memiliki luka pengasuhan. Apakah Bapak Ibu saat anak-anak merasa atau saat remaja, saat sebelum nikah, merasa dulu saya nggak diperhatikan sama orang tua saya. Dulu tuh bapak galak banget ya. Kok gitu ya? Ih bapak sebel banget. Saya ntar pokoknya suami saya nggak boleh kayak bapak. Kan ada yang begitu ya. Ada yang sampai bahwa dia nggak mau menikah karena figur bapak, fatherless-nya itu yang tidak ada. Nah itu bagaimana masa lalu anak itu, atau dia waktu kecil dibully. Nah banyak kejadian ya seperti tadi, anak saat kecilnya dibully, dipaksa menjadi helikopter pet, dia harus ikut apa kata orang tua. Bapak ibunya bilang kamu nanti harus kuliah di Depok. Nah saya waktu masih jadi guru sering tuh orang tua datang berantem di depan kita, guru BK dan guru wali kelas. Kenapa? Bapaknya sarjana hukum, ibunya sains misalnya, ibunya perawat. Ibunya mau bapak anaknya jadi dokter, bapaknya mau anaknya jadi pengacara. Nah, kira-kira berantem gak tuh? Anak bingung gak? Nah, seperti itu ya. Kemudian kasus yang kedua adalah bagaimana yang tadi, burnout. Apa yang membuat kita tidak mampu mengendalikan otak yang namanya amigdala hijacking sehingga rasa emosi kita tidak terkendali. Itu yang namanya burnout. Keletihan fisik dan psikis. Kalau kita capek fisik kita bisa pergi ke tukang pijit. Psikis kita, ibu yang tinggal bersama mertua perempuan, kita harus menghormati karena dia ibunya suami kita yang melahirkan suami kita. Sementara tidak ada kesepakatan, contohnya ibu yang mungkin yang anaknya masih kecil-kecil dan segala macam itu kan akan menghadapi kecemasan berlebihan. Yang ketiga ini anak-anak kita Bu, remaja blas. Apa sih blas? Boring,
lonely, angry, stress, and tired. Dia merasa sendirian. Dia merasa capek. Dia merasa nggak punya siapa-siapa. Itu kondisi. Jadi 3 kondisi ini menyebabkan burnout, menyebabkan marah. Marah banget. Tapi bagaimana hidaki, amigdalanya bisa bekerja sehingga bisa terkendali. Itu marah itu bukan menjadi ekspresi yang menakutkan, tapi termanage, terkelola dengan baik. Marah boleh, yang nggak boleh itu marah-marah. Silakan marah, karena itu hakiki seorang manusia. Next, Mas. Nah, Bapak Ibu, nah Ibu bawa tas nggak Bu? Nah, berat nggak Bu bawa tas? Bu, bawa tasnya berat nggak? Bawa tas lumayan berat. Ih berat banget Bu, bawa ada. Mau kerja katanya, berat. Kita bawa tas ya, yang terlihat oleh Bapak Ibu. Ya Ayah, saya bawa tas. Tapi ada yang saya bawa nggak selain ini? Ada yang ngikutin saya nggak? Nah, selain kita bawa barang, bawa tas, kita adalah bawa sesuatu dalam diri kita. Itu yang namanya ransel emosi. Pasti kita bawa. Saya nih begini, Ibu nih mau kerja. Dia bilang, Ibu selesainya kapan ya? Saya ntar kan udah minta izin. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, saya juga Ibu pekerja sama. Sisi lain dipanggil orang sekolah, nanti dipanggil anak saya lagi dipanggil. Nah, itu kan dia kecemasan. Kapan Ibu kelarnya? Kagak kelar katanya. Saya kan udah izin sama bos sampai jam 10 misalnya. Itu kan kecemasan. Kita tahu nggak bawa ransel emosi? Nah, Ibu bawa si kecil. Dia cemas. Aduh Dek, nanti jangan nangis ya, bikin malu mama. Ya nggak Bu? Nah, itu ransel emosinya dia. Ransel emosinya. Aduh, saya harus datang. Tapi ada kakaknya, saya harus datang ke sekolah. Ini adiknya siapa yang jaga? Saya nggak percaya kok sama Mbak. Itu emosi nggak dia? Cemas nggak? Khawatir? Tapi kan mau marah juga nggak mungkin. Nah, Ibu mau marah juga nggak mungkin loh. Saya kan diundang. Nah, dalam diri kita itu selalu ada ransel emosi yang kita bawa dari kecil. Anak kita tuh ada juga bawa ransel emosi. Coba dilarang ibunya, jangan main bola, udah maghrib. Kamu tuh dibilang jangan. Nah, tapi anak yang nggak tahu hatinya saat itu, kok mama kayak gitu ya? Mama kalau sama kakak baik, kalau sama kakaknya tuh mamanya, Mas, kan udah mau maghrib, di rumah dulu, sholat habis maghrib, kamu sholat terus kita ngaji bareng-bareng. Itu sama kakaknya. Tapi kalau sama adeknya kan ibu suka begitu ya, beda kakak sama adek. Udah di rumah aja, kamu tuh kayak nggak kayak emas kamu. Nggak kayak kakak kamu. Kita merasa nggak tuh dibandingin kayak gitu? Itu ransel emosi anak terbawa Bapak Ibu. Nah itu ya, kita harus menjaga ransel emosi. Ransel emosi itu dipengaruhi apa aja sih? Nah bisa. Bapak Ibu yang belum punya keturunan pasti mendambakan buah hati. Ransel emosi kita tuh baik masa kini maupun kecemasan masa depan. Yang belum punya kesempatan punya keturunan, menambah buah hati. Dari sisi kesehatan takut, anak kita sakit, suami saya baru di PHK, belum dapat kerjaan yang baru, uang dari PHK gak banyak, anak sakit masuk rumah sakit, itu kan kita khawatir, cemas lagi. Atau ambisi karir, lah ini gimana sih? Saya kok udah sekian tahun kerja, tidak ada kenaikan pangkat. Atau ibu-ibu yang tadinya bekerja karena punya anak, karena ada yang harus dilakukan di rumah, maka dia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Itu kan ambisi karirnya. Finansial. Aduh, cicilan motor saya nih udah tanggal sekian. Itu kan ransel emosi. Aduh, masih utang sama tukang sayur belum dibayar. Nah contohnya. Atau pernikahan. Siapa sih yang gak tahu dunia pernikahan? Pertemuan laki perempuan suami istri kan gak selalu harus sempurna. Nah itu, oke, next. Nah ini ransel emosi itu beban yang kita bawa. Kita bawa belanjaan,
tapi dompet kita kecil, belanjaan kita gede, banyak. Ya kan, dompet kita tipis. Atau kita ibu rumah pekerja di kantor, tapi kita punya tanggung jawab juga di rumah dan segala macamnya. Oke, next. Nah, oke, sekarang kita bicara marah. Kenapa kita marah? Nah, marah itu adalah ekspresi dari kita frustasi, kita cemas, kita khawatir dengan keadaan. Gimana sih marah prosesnya? Oke, next. Nah, kuadran emosi, ya, emosi marah adalah emosi marah tuh kuat dan merusak. Jadi Bapak Ibu lihat, ada lingkaran emosi. Emosi di kuadran kiri atas. Apa aja? Senang. Wih, saya senang, rapot anak saya bagus. Saya senang, suami saya dapat bonus. Senang kan Bapak Ibu? Ayah dapat bonus, pulang bawa amplop tebel. Sekarang mah di rekening ya, transfer. Atau ngobrol-ngobrol, ngelucu, kita healing sama teman-teman. Nah, happy-happy. Atau dapat kejutan dari suami. Suami tiba-tiba pulang bawain daster aja, kita udah senang. Nah, ini adalah emosi yang positif dan kuat. Ya, emosi itu kan bisa kejutan, bisa kelucuan, bisa kekaguman, bisa kegembiraan. Atau emosi yang positif tapi lemah. Misalnya dia kepuasan karena nilai anaknya bagus. Atau pencapaian hasil kinerja suaminya oke. Ya, atau dia merasa tenang, hidupnya tenang. Atau hidupnya nyantai aja, relax. Easy going aja, biasa-biasa aja. Nah itu emosi positif tapi nilainya lemah. Kemudian emosi negatif juga nilainya lemah. Kita punya rasa malu. Kita sedih ya, anak kita sakit kan sedih. Itu emosi, boleh. Terus ada lagi putus asa, aduh si abang ini udah diajarin berkali-kali kok nggak bisa-bisa. Nah itu putus asa. Dan satu ini lagi capek, kelelahan. Itu emosi lemah tapi negatif. Nah sekarang emosinya negatif tapi kuat. Apa aja yang bisa bikin stres berkepanjangan? Marah, gelisah, takut, nafsu. Lihat tetangga beli mobil baru kita pengen. Contohnya kan nafsu. Atau takut anak kita kena sakit, takut anak kita nggak naik, cemas banget. Aduh, mbak ini si kakak kok belum pulang, gojeknya mana ya? Nah itu kan takut. Atau takut nih kalau perempuan-perempuan saking posesifnya sayang sama suaminya. Mas di luar sama siapa ya? Saya mau lihat ntar malam kalau pulang saya mau lihat HP-nya, nyolong HP-nya. Nah itu ketakutan, gelisah anak kita yang tadi tinggi badannya nggak naik-naik, padahal udah dibawa ke posyandu, udah dibawa ke dokter. Gelisah anak kita kok kerjanya mojok nggak kayak yang lain. Nah ini yang paling ini, dia marah karena tadi kondisinya kemarahan itu adalah sebuah energi yang besar, kuat dan negatif. Untuk itu dia akan menjadi sesuatu yang mengganjal, akan merusak diri kita. Itu menjadi penyakit psikomatis. Bapak Ibu tahu asam lambung, mual, nggak makan apa-apa. Nah itu kemarahan yang tidak teralirkan. Oke, next. Nah, tadi udah ya, anger itu adalah salah satu bentuk anger atau malah bentuk emosi yang di dalamnya meliputi emosinya. Kalau marah itu apa? Ngamuk, brutal, nggak kendali, benci. Aduh, aku benci banget deh sama matematika. Aku
Aku benci banget sama Pak Guru. Aku benci banget tuh sama tetangga yang di sana tukang iseng. Marah dia. Karena tiap ini diganggu terus, dibully. Atau marah besar, jengkel, kesel hati. Kesel itu marah kan? Bentuk ini adalah bentuk-bentuk malah. Terganggu, pahit. Rasanya tuh di sini. Tapi kita pengen marah. Nah itu tapi rasanya di sini. Aduh gimana ya? Tersinggung, musuhan, tindak kekerasan dan kebencian pada pasangan. Ini menurut Goleman, psikolog dari Amerika. Sementara anger manajemen kemampuan dan kompetensi kita orang tua untuk mengelola marah ini. Orang tua adalah contoh yang baik bagi anak. Kalau kita tidak mampu mengendalikan rasa marah kita, maka akan menjadi contoh juga anak kita. Misalnya, abang, kamu matematika malu-maluin mama di tempat berdiri di pojok, kaki naik. Kan biasa orang tua begitu ya. Ini bentuk marah, ekspresi marah. Apakah seperti itu marah yang dibenarkan? Dengan gayanya yang seperti itu, anak suruh, tunggu kamu ya, nanti kalau mama sama papa pergi kamu gak usah, kamu jaga rumah, nanti mama kunci dari luar. Nah itu marah. Marahnya seorang ibu karena kecewa anaknya nilainya jelek. Tapi bagaimana dari sisi anak? Apakah marahnya sudah ekspresif? Udah bermanfaat bagi orang lain? Oke, next. Nah, jadi buat apa sih kita belajar untuk anger management? Biar kita mampu mengalirkan dan mengekspresikan. Jadi marah boleh dialirkan dan diekspresikan dengan cara sehat, bukan merusak diri maupun lingkungan. Marah harus dialirkan, ya, bukan dialihkan. Dialirkan bukan dialihkan. Contoh kasus yang banyak sekarang terjadi anak SMA. Saya punya pasien, satu anak cewek. Di rumah, ayahnya tuh ayah ideal banget. Cinta pertama seorang anak perempuan kan sama bapaknya ya. Pokoknya dia tuh ayah banget, sayang banget sama bapaknya. Dan dia juga ayahnya di rumah sangat-sangat peduli sama mamahnya. Udahlah pokoknya keluarga sakinah banget. Tiba-tiba si anak melihat ayahnya jalan, pokoknya sama selingkuhannya. Anaknya ngelihat, tapi dia nggak mampu menyampaikan ke mamahnya. Dia kan sayang mamanya, sayang papahnya, tapi hatinya marah nggak? Marah banget kan ibu-ibu, bapak-bapak marah tuan. Tapi dia tidak bisa mengekspresikan. Dia bicara sama ayahnya, "Pah, aku mau bicara." Kan harusnya begitu ya, mengalirkan marah kita. Dia enggak. Apa Bu yang dilakukan? Hari ini tren banget. Ambil silet, itu namanya body harm. Jadi kalau darah udah keluar, dia tuh puas. Marahnya teralirkan dengan motong-motong diri. Ada lagi kasus yang sama cewek juga, Bapak Ibu. Anak pesantren. Dia masukin pesantren karena ngobrol saya, kok kamu masuk pesantren? Jadi dia kalau di tengah ramai begini Bu, dia keringet dingin keluar sendiri. Gak jelas. Udah keringet dingin keluar, udah ketakutan. Dia masuk kamar, ambil silet. Begitu terus yang dilakukan. 2 kasus. Nah, kalau yang kasusnya orang tuanya bagus, dimasukkan dia di pesantren biar pendidikannya lebih SMP. Nah, ternyata saya tanya anak, kenapa kamu? Aku nggak suka di rumah Bu. Kenapa kamu nggak suka? Enak sama ayah sama mama. Soalnya di rumah ada adik. Sejak adikku lahir, mama sama ayah nggak perhatian sama aku. Kan perasaan anak, dia marah, merasa tidak perhatikan. Ini namanya sibling rivalry, persaingan antar saudara. Lah kakaknya tuh udah SMP, anaknya baru TK. Kalau kita kan normal-normalnya, kamu kan udah gede. Mama perhatian sama dia nggak mau, karena selama ini dia anak tunggal. Nah, orang tua bicara pakai persepsi orang tua, anak pakai hatinya, pakai rasanya. Kan aku masuk pesantren Bu, diinikan sama ayah sama mamaku.
biar mama sama ayah tuh. Soalnya ayah sama mama sekarang udah gak sayang sama aku. Terus kamu cita-citanya apa? Aku cita-citanya jadi diplomat, keren kan jadi diplomat. Kalau mau jadi diplomat kamu gimana? Harus belajar kan. Oh begitu. Tapi kenapa kamu gak mau belajar di sini? Ya aku sebel sama mama sama papa. Itu ekspresi marahnya anak. Nah ekspresi dia marah, dia cemas karena dia ternyata dia dengan dipindahkan ke pesantren, dimasukkan ke pesantren, orang anaknya enggak merasa nyaman, merasa bahwa orang tuanya semakin meninggalkan dia. Itu ya. Oke. Next. Nah, ini Bapak Ibu, pernah enggak Bapak Ibu kalau marah sama suami diem-dieman? Sering, ya. Marah sama anak enggak tahu apa-apa didiemin. Ya enggak? Ada begitu kan Bu? Anak ketakutan. Itu namanya ekspresi ibu anger in. Marahnya tuh dipendem. Ayah ini udah tahu tanggal segini saya mau ikut arisan, kagak ngasih duit juga. Lihat tuh susah. Tapi mau marah dia tidak nyampein ke suami. Pasti diem-dieman kan sama suami. Gak berani negur. Nah anak juga begitu. Oh, dimarahin. Nah ada juga tipe kalau orang yang kalau marah, anak pukul ambil kayu. Kan ada yang begitu ya. Ada yang, Salim kamu itu mama tuh udah capek begini. Nah itu anger out. Jadi marah ada yang ke dalam, ada yang keluar. Mana sih Bu yang terbaik? Kalau anger in, yang dimakan apanya? Dirinya kan menjadi psikomatis. Ntar dia susah tidur, ntar dia asam lambung, ntar dia gemeteran. Kalau anger on, yang jadi korban siapa? Orang lain. Nah, dia emang keluar, mengalirkan marahnya keluar, tapi ada korban enggak? Ada. Mana sih marah yang oke? Contohnya tadi, kasus guru yang di Sulawesi, bapaknya mentang-mentang aparat. Nggak nanya, nggak apa, langsung ibu gurunya di penjara. Insya Allah di sini nggak ada ya Bapak Ibu yang seperti itu. Nah, langsung, alhamdulillah dengan keputusan pengadilan yang bijak, ibu guru tersebut dibebaskan. Nah itu anger out bapaknya dengan anger bapak si anak dengan kedudukannya sebagai aparat, apalagi di daerah semena-mena. Marah yang manakah yang dibolehkan? Anger in atau anger out? Itu asertif enggak sih? Baik anger in maupun anger out. Kalau asertif apa sih Ibu dari tadi ngomong assertiveness? Asertif itu adalah mampu menjaga hak dan martabat diri juga orang lain. Kita marah tapi kita asertif, kita jaga martabat diri kita jaga juga hak orang lain. Tadi kalau diem aja, martabat diri kita terjaga enggak? Wong kita marah diem aja, anger in, orang lain kagak tahu. Suami kan tipe laki-laki begitu. Kalau nggak cerita dia nggak ini. Lah mama kok diem aja? Oh mama lagi sakit gigi kali, udah. Dia gitu aja. Tipe laki-laki kan enggak sampai empatinya kayak kita. Perempuan kan maunya kalau kita diem, mah kenapa mah kamu marah ya? Nah, maunya kan kita dibujuk ya. Nah, kalau laki kan tipe kan nggak gitu, saklek. Nah, itu kita marahnya tuh harus asertif, harus menyampaikan gimana, ya. Oke. Kemudian jangan lupa untuk kita enggak anger in atau anger out, maka kita harus punya yang namanya forgiveness. Apa tuh forgiveness? Sinkronisasi hati, pikiran, sama lisan dan perbuatan. Kan kita sering bilang gini, ya saya maafin, tapi hatinya masih ada. Ya gue maafin sih, tapi gue nggak pernah lupa kok. Nah, gue nggak pernah melupakan. Nah itu ya. Jadi anger in, baik marah ke dalam, merusak diri sendiri, terus berkepanjangan, diungkit-ungkit terus. Kemudian anger out, keluar. Ya keluarnya memang spontan, tapi ada hak orang lain yang terganggu. Nah, marah yang bagaimana yang kita kelola? Marah yang asertif, mampu menjaga hak dan martabat diri juga orang lain.
Kemudian forgiveness, memadukan hati, pikiran, lisan, dan perbuatan. Itu ya Bapak Ibu, itu namanya marah yang asertif. Jadi marah, ayah kenapa ya? Mungkin ayah lupa ya. Enggak dipendem, mungkin ayah lupa ya enggak ngasih uang ke saya. Kan gitu, kita kan berpikir, hati kita mempertanyakan, hati kecilnya, mulut kita gimana? Ya kan besok mama arisan, kok sampai ya tadi mama arisan ayah lupa yang ngasih uang. Kan enak marah kita kalau begitu-begitu. Daripada diem-diem aja, 1 minggu suami nggak jadi diajak ngomong, lah kita juga nggak dapet jatah, nggak ada uang di dompet, ya kan? Next, nah apa sih urgensinya? Nah rasa marah itu tadi kecewa, kesel, ekspresi marah. Ekspresi marah itu tadi anger in dengan udah di dalam hati aja. Atau anger out, orang lain jadi korban. Yang dikelola dan diasah adalah ekspresi marahnya. Perilaku marah, bukan gak boleh marah, bukan kita gak boleh khawatir, bukan kita gak boleh takut, bukan kita gak boleh cemas, tapi ekspresinya. Mau anger in, anger out, tapi kita kelola bagaimana itu tidak mengganggu hak kita, hak orang lain. Marah pada tempatnya, kadar tepat, cara tepat, dan tepat sasaran. Anak udah dapat nilai jelek. Makanya mama kan udah bilang, kamu tuh belajar yang benar, dasar lo tolol. Nah misalnya, anak tuh udah sedih Bu, lagi sedih dapat nilai. Sama ibunya dibilang tolol, kesel nggak? Kita aja nggak mau. Tapi, kenapa nak ya? Nah itu amigdala jantung kita. Mulut, hati, pikiran, perbuatan menyatu. Nah, kamu hari ini dapat nilai jelek ya? Kenapa sih? Ada masalah apa? Cerita yuk sama mama. Atau kamu masih capek, masih sedih? Ya udah, ganti baju dulu. Ini minum, mama buatin jus buat kamu. Kan enak kalau begitu. Habis itu jangan tuh udah ngintil-ngintil sama kita. Kan gitu. Nah ya, kita tepat sasaran, tepat waktu, kadarnya juga tepat. Tadi, kalau harus marah, jangan diam. Ketika diam, jangan marah. Ya, ketika kita harus diam, ada dosen, ada guru di depan, kita kan harus diam. Kita marah-marah karena kelamaan gurunya, itu nggak boleh. Tapi kalau kita harus marah, jangan diam, sampaikan marahnya kita karena apa. Oke? Jadi sekali lagi marah adalah energi yang besar, namun memiliki dampak negatif. Energi marah gede loh. Orang kalau lagi marah kan itu kasus yang di Lebak Bulus kan lagi marah. Masa pakai pisau dapur bisa korban 3? Gak masuk akal, pisau dapur doang loh. Marah ini sehingga dia berharmonisasi bahwa ada orang lain, ada yang bisikin dia. Nah itu namanya paham, dia punya waham apa gitu di kepalanya. Kayak ada yang bisikin. Ya, terus dampak anger management, dampak kemarahan adalah fisik. Yang tadi saya bilang psikomatis, susah tidur, malas makan, merasa nggak enak aja lah pokoknya. Asam lambung, bergetar dan segala macamnya. Oke, next. Oke, yuk, next. Nah, solusinya gimana? Solusinya gimana mengalirkan marah, mengalirkan burnout? Nah, caranya pakai teknik psikoterapi, bisa relaksasi sebagai kesehatan diri. Nah, kesehatan diri atau Bapak Ibu mengunjungi profesional. Nah, gimana sih kalau masih bisa terapi diri sendiri? Kita belajar. Next Pak. Nah yang penting kita tuh harus sadar yang pertama dengan konsep 4A. Aware, saya tuh sadar kok saya lagi marah. Saya lagi kesel. Saya tahu nih, saya lagi marah sama kakak. Karena saya lagi marah sama kakak, biasanya tuh kalau saya lagi marah sama suami, marah sama anak, Kak, mama izin ya, mama mau sendirian di kamar, jangan ganggu. Masuk kamar lah. Jadi sadar.
Dan dia sadar, dia tahu diri, setuju bahwa dia itu lagi marah. Terus dia melakukan tindak lanjutnya apa dengan marah itu dan jalannya gimana. Ya, oke, next Pak. Nah, ini teknik psikoterapi. Next. Namanya body, mind, soul. Body itu badan kita, gerak dan segala macamnya. Kalau ibu lagi marah, mau mengendalikan, mengalirkan marah ibu bisa. Mind itu pakai otaknya, soul pakai religius, hatinya. Atau pakai teknik positivity. Itu ini biasanya yang nomor 2 ini dilakukan oleh para terapis yang profesional. Oke, next. Next aja Pak. Nah, oke Bapak Ibu, kalau kita lagi enggak enak hati, kalau kita lagi stres, lagi kesel sama anak-anak, lagi sebel sama mertua, kan nggak boleh kalau marahin mertua, sama dengan kita nggak boleh marah sama suami kita. Yang pertama itu yang namanya teknik butterfly hug. Butterfly apa? Kupu-kupu kan? Oke Bapak Ibu, kita praktek ya, mengalirkan marah kita. Ayo ibu-ibu bisa diikutin gerakan dari pemateri kita. Satu. Kalau saya kemarin Bu ya, sampai saya tuh muntah segala macam. Saya punya luka pengasuhan, ngerasa dibandingin sama saudara-saudara saya. Ibu saya udah nggak ada, bapak saya udah nggak ada. Saya lagi dapat terapi ini, saya masuk kamar, matiin lampu, ngomong sendiri. Mak, Titi tuh nggak, saya kan panggilnya Titi ya. Titi tuh nggak suka mak begitu. Kenapa ya waktu kecil kok saya digituin, dibanding-banding, saya tuh nggak terasa keluar semua. Kenapa? Kok saya dibanding-bandingin seperti itu? Karena saya juga lagi kepengen gerakan Bu terus begitu. Matanya ditutup, ngomong sendiri yang ibu rasakan. Kalau ibu lagi kesal sama anak, Bang, ini udah jam berapa? Ini udah habis marah. Aduh, katanya Bu Fatonah tadi kan kita harus anger manajemennya dijaga. Jadi marah kan? Itu pikiran kita jalan, amigdala hijakin kita jalan. Kita berpikir untuk nggak marah. Masuk kamar, Bang, Mama masuk kamar dulu ya, istirahat. Ibu masuk kamar. Matiin lampu. Begini sambil kayak kupu-kupu. Ngomong sendiri maunya ibu. Mama nggak suka Bang, kamu kayak begitu. Kenapa ya Bang? Kan Mama nggak selamanya ada sama Abang. Ayah juga nggak selamanya bersama kita. Yuk nak, kita belajar terus. Apa yang ibu omongin? Sampai tuh air matanya ngalir sendiri loh. Atau ya Allah, kenapa anakku kayak gini ya Allah? Saya tuh nggak pengen punya anak kayak gini, tapi kenapa kau ciptakan anakku? Terserah, ibu mau apa kesel ngomong. Masuk kamar, cerita, ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nih 3 jari, praktek yuk. 3 jari, nih. Sambil ngomong boleh. Ibu di ubun-ubun kepala ya. Ngomong aja, hari ini kok saya capek ya, kenapa ya? Padahal tadi ayah udah ngasih dompet, ngisiin malah ditambahin, ya Allah kenapa ya kok saya nggak bersyukur banget? Di sini Bu, terus lakukan terus ya Allah, kuatkanlah saya ya Allah, gini. Terus ke sini, pelipis, kalau tangannya kanan maka ini kiri. Silang ya, kiri. Nah terus
di dada kiri juga. Ya, bersebelahan ya. Ketiak. Diketok-ketok sambil ibu cerita. Ini mengalirkan darah-darah. Itulah darah-darah titik-titik emosi kita. Sudah itu. Ketiak sebelah. Terus bawah sini, terus ke sini, ketiak, ya. Itulah teknik relaksasi ibu mengalirkan marah ibu. Kata Allah, orang yang paling sabar, mendirikan sholat itu gampang, yang susah adalah sabar. Nah, bagaimana tadi kita menjadi orang tua yang sabar, tenang menghadapi kehidupan seperti apapun. Oke, next. Itu ya 2 teknik, udah tadi tapping. Ini next saja. Nah, kalau Bapak Ibu mampu melakukan refleksi dengan baik, rutin, bangun tidur, kita nggak mau sholat malam dulu, habis sholat subuh sebelum aktivitas lain boleh. Atau mau tidur, atau lagi saat kesel-keselnya. Kenapa kita dengan melakukan itu? Maka pola tidur kita, efek psikologisnya, pola tidur akan menjadi lebih baik. Mood kita tidur enak aja bawaannya. Kita kan ada yang tidur tapi bangun tidur badan-badan rasa pegel. Ya enggak? Udah tidur tapi tetap rasa pegel. Pola makan, nah ada orang yang marah malah tambah makan banyak. Ya kan? Ada yang marah malas makan. Kalau saya marah, rajin belanja Bu, tahu-tahu Tokped saya payletternya udah sampai 5 juta belanja. Itu saya. Makanya saya kalau lagi marah ngindarin HP. Ntar saya iseng, beli ini kagak dipakai. Kalau kagak ada uang nanti pakai payletter. Payletter kan sama aja utang, jadi pikiran lagi. Contoh, ya. Terus pemulihan fisik, badan kita semakin enak rasanya, ya. Terus komunikasi sama relasinya juga lebih baik. Oke, next. Nah, kalau kita udah bisa nggak ketolong, larilah. Boleh ke konselor, boleh ke psikolog, boleh ke psikiater. Apa sih konselor, psikolog sama psikiater bedanya? Kalau konselor kayak saya, latar belakang pendidikan apapun punya sertifikat konselor boleh. Sifatnya dia adalah people helper, membantu rekan sejawat, membantu tenaga, membantu keluarga untuk bisa lebih baik lagi. Kalau psikolog ini memang benar-benar profesional. Psikiater juga, ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, perjalanan kita itu namanya healing and growing journey. Ya, ngapain? Ini zona rapuh tadi lagi kita jatuh banget tuh zona rapuh. Kemudian kan perjalanan kita udah proses penyembuhan, maka menjadi zona tangguh. Kita udah kuat, udah bisa jadi orang tua yang baik, udah bisa jadi orang tua yang sabar, orang tua yang luar biasa. Maka itu menjadi growing journey, bertumbuh untuk menghantarkan anak-anak kita, Bapak Ibu, titipan dari Allah. Itu anak-anak surga yang Allah titipkan ke Bapak Ibu, sehingga menjadi zona cahaya untuk anak-anak kita. Itulah dengan kesabaran, ketenangan, bagaimana kita mampu mengalirkan marah kita. Next. Oke, next saja. Nah, sekarang gimana sih pilihan kita biar sehat jiwa dan raga? Bangunlah jiwamu, bangunlah ragamu. Jangan sakit gigi kita ke dokter, perasaan kita sakit kita nggak apa-apain menjadi ransel emosi kita berkepanjangan. Yang pertama ada 3 pilihan, namanya ikhtiar syar'i. Berfokus pada tadi pemaafan, forgiveness. Ibadah kita ditambah, ya kan? Terus apalagi? Yang kita ibadah lah dan segala macam yang koneksinya kepada ilahi kita tingkatkan. Ini yang namanya ikhtiar syar'i. Sholat tahajud kita, sedekah kita, pelayanan kita terhadap anak, terhadap pokoknya kita mengikhlaskan. Nah, ini yang namanya ikhtiar langit. Karena dari Allah, kita udahlah serahin aja ke Allah. Tapi dengan proses kita kesadaran bahwa kita marah, kita tuh kecewa. Setelah kita tahu itu, maka kita ya sudah, ini mungkin dari sana.
Kemudian ikhtiar kauni liwat Jarul Bumi menemui para praktisi, para ahli. Nah yang terakhir bisa kombinasi keduanya. Itu dari saya Bapak Ibu hari ini, mohon maaf, mungkin dari saya cukup sekian.